Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di dalam GPDI Film Latimas Menyapa. Mari saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama B sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Di sini dia katakan bahwa menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka jangan sampai mereka cepat percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Kemudian Rasul Paulus katakan, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kita lihat di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan, ingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka menyadari bahwa mereka itu beribadah oleh Roh Allah. Mereka percaya kepada Kristus. Nah, sebab itu Rasul Paulus katakan, ingat jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada mereka melalui ajaran-ajaran yang diberitakan kepada mereka untuk membawa mereka itu menjauhkan diri dengan persekutuan dengan Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang keempat, Rasul Paulus katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dikatakan disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat.
tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, kita lihat di sini saudara yang kekasih, apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau ada orang yang ingin bermegah, dikatakan oleh Rasul Paulus dia lebih. Kenapa? Karena dia dikatakan di sini di dalam ayat yang kelima, dia katakan dia disunat pada hari ke-8. Dan kemudian dia dari bangsa Israel. Dia dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dia katakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini adalah satu kebanggaan Rasul Paulus yang harus sebenarnya dia banggakan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, dia katakan apa yang dia banggakan setelah dia mengenal Kristus, semuanya menjadi sampah. Di dalam ayat yang ke-7 dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dia banggakan dahulu, dia katakan itu dia anggap menjadi sampah karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita lihat saudara yang kekasih, apa yang dahulu dia anggap suatu kebanggaan di dalam kehidupannya. Setelah dia mengenal Kristus, setelah dia percaya kepada Kristus, maka dia menganggap semuanya itu sampah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, hati-hati, baiklah kita mempertahankan kehidupan kerohanian kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi mari kita belajar. Di sini Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan firman Allah ini datang juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai saudara kita terpengaruh dengan hal-hal yang lahiriah, yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian kita lihat apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Dia katakan di dalam ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kita lihat saudara yang kekasih, Rasul Paulus inginkan dia mengenal Kristus itu dengan kuasa kebangkitannya, sehingga dia menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari pada saat ini firman Allah ini datang di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lebih memperhatikan kehidupan kita, kerohanian kita di dalam Tuhan, sehingga kita ini menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita mempelajari kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran yang kita sudah terima. Kita mau hidup di dalam kebenaran yang kita sudah miliki. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh manusia untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita mau hidup di dalam Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kita hidup di dalam Tuhan dan melakukan segala apa yang
Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang ada Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kehidupan mereka. Engkau yang memimpin kehidupan mereka. Menjadikan mereka saluran berkat dan menjadikan mereka anak-anak-Mu yang tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami akan melangkah pada hari yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab di dalam Engkau ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.